Baik, kita bertemu di perkuliahan geometri. Perkuliahan geometri ini merupakan perkuliahan wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Bobotnya itu adalah di 2 SKS. Dosennya saya sendiri, Nita Delima. Kemudian apa yang akan kita bahas di mata kuliah ini selama 1 semester ke depan adalah mengenai geometri bidang dan juga geometri ruang. Dalam geometri bidang, kita akan mempelajari garis, kemudian sudut, ukuran sudut, kesejajaran, ketegak lurusan, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Begitupun nanti di geometri ruang sampai dengan nanti bola, kita juga akan bahas mengenai bola. Nah, tujuan mata kuliah ini intinya nanti mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan geometri itu sendiri. Kemudian ini silabus yang memang diharuskan untuk mata kuliah ini sudah dibagi kegiatannya selama 16 minggu ke depan, dan bahan bacaan wajibnya adalah buku geometri karangannya Larsen, Boswell, sama Steve. Ibu kirimkan nanti PDF-nya. Kalian bisa download, nanti kita gunakan buku tersebut untuk pembelajaran. Nah, minggu pertama kita akan membahas mengenai pengertian garis, sudut, ukuran sudut. Di sini di silabus ini Ibu sudah tuliskan setiap materi beserta halaman mana yang akan nanti kita bahas pada setiap minggunya pada buku tersebut. Jadi memang ada 2 buah buku dalam geometri ini yang memang wajib. Nanti Ibu berikan filenya juga 2 buah buku tersebut. Buku pendampingnya silahkan, selama memang itu bisa mendukung kegiatan pembelajaran, Ibu silahkan ke semuanya untuk membaca. Tapi bacaan wajibnya nanti Ibu sharekan di sana. Nah, sebelum kita ke perkuliahan, ada satu lagi yang memang harus diketahui, bahwa di sini kita memiliki kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan itu merupakan ya janji awal lah, kesepakatan awal antara ibu dan mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa. Ini nanti tolong disepakati bersama. Kalau misal memang sudah disepakati, ada perwakilan mahasiswa nanti yang memberikan tanda tangan atau membubuhkan tanda tangannya di sini. Bisa nanti di-scan atau misalkan dikasih barcode tanda tangan perwakilan mahasiswa. Ibu persilahkan, tapi nanti tolong dikirim kembali ke Ibu, bisa melalui WA group maupun bisa melalui Google Classroom. Nah, yang pertama yang harus kita sepakati dalam perkuliahan ini bahwa selambat-lambatnya nanti mahasiswa mulai mengikuti kelas kuliah ini 30 menit setelah waktu kuliah ditetapkan. Kemudian link daftar hadir akan Ibu tutup pada saat 15 menit menjelang waktu perkuliahan selesai. Lalu kehadiran ini 60%, 65% bagi karyawan, 75% bagi reguler. Jadi minimum segitu kalau misalnya memang mau ikut UAS. Sebetulnya UAS ini bisa saja ikut, tapi nilainya nanti biasanya tertahan oleh sistem. Kemudian bobot nilai akhir itu kehadiran 10%, terus tugas itu 30%, UTS 30%, UAS itu 30%. Nah, nanti dalam membuat tugas dan lain sebagainya yang dinilai selain ketepatan membuat tugas, juga kejujuran dan orisinalitasnya. Jadi jangan sampai nanti hanya meng-copy paste dari yang ada di Google ataupun yang lainnya. Nah, ini kontrak perkuliahan kita. Sekarang kita mulai ke geometri yang akan kita pelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari
adalah mengenai pengertian garis, sudut, dan ukuran sudut. Di sana Ibu katakan dari mulai halaman 3 sampai dengan 44. Tetapi kita bisa loncat langsung ke halaman 10 saja. Ada point, lines, sama planes. Ini bukunya memang bahasa Inggris sengaja biar nanti kita bisa sambil belajar matematika sambil belajar bahasa Inggris juga, dan ini bahasa Inggrisnya juga bukan bahasa Inggris yang memang susah, ini sering kita lihat, sering kita temui, jadi definisi-definisi bahasa Inggrisnya juga mungkin tidak akan terlalu menyulitkan karena matematika itu bahasanya universal ya, mau Inggris mau Indonesia hampir sama ininya istilahnya. Yang pertama, kita mulai ya ke poin atau titik. Jadi di dalam geometri itu ada yang namanya undefined term atau bentuk-bentuk yang memang tidak didefinisikan. Nah, definisi use noun word to describe a new word. Biasanya kan kalau definisi itu untuk mendescribe atau menggambarkan kata yang baru ya, tetapi di geometri itu ada yang namanya struktur atau bentuk-bentuk yang memang tidak bisa didefinisikan. Siapa saja itu? Yaitu tadi point, titik, line, sama plane, garis. Titik, garis, sama bidang. Plane itu bidang ya. Poin itu tidak memiliki dimensi gitu. Biasanya direpresentasikan sama titik kecil saja. Jadi di sini usually represented by a small dot gitu. Nah, kemudian kalau garis, a line extended in one dimension. Jadi kalau garis itu ada pada dimensi satu. Jadi dia punya dimensinya satu. Biasanya direpresentasikan sebagai garis lurus dengan dua panah gitu untuk mengindikasikan bahwa garis itu tidak memiliki ujung. Jadi ada dua arah, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Yang jelas garis itu memang punya dua arah, punya ditandai dengan panah. Jadi gini, ini A titik, kalau ini garis L biasa garis biasanya disimbolkan dengan sebuah huruf kecil. Kalau titik simbolnya itu huruf kapital, di sini A. Nah, di dalam sebuah garis itu sekurang-kurangnya ada dua titik, katakanlah titik A dan B. Jadi garis ini bisa kita sebut, sorry sebentar. Nah, garis ini bisa kita sebut sebagai garis L atau garis AB. Jadi di sini simbolnya juga panah berarah dua. Kalau panahnya cuma berarah satu, dia bukan lagi garis, tapi disebutnya sinar garis. Tapi kalau berarah dua, dia disebutnya sebagai garis. Jadi nggak ada batas garis tuh, tidak punya ujung. Dia panjang dan kita tidak tahu ujungnya di mana, makanya diberi tanda panah. Nah, yang satu lagi ada plane. Plane itu adalah sebuah bidang. Bidang ini memiliki dua dimensi. Biasanya direpresentasikan di sini. It usually represented by a shape that look like tabletop. Jadi biasanya direpresentasikannya kayak bentuk yang meja, permukaan meja atau sebuah dinding gitu. Jadi plane ini nggak punya batas juga sama kayak garis. Jadi dindingnya itu dinding yang tidak berbatas, kita tidak tahu batasnya di mana, itu disebut sebagai plane. Dan plane ini biasanya disimbolkan, atau bidang ini biasanya disimbolkan oleh sebuah huruf kapital, sama halnya kayak tadi titik, atau tiga titik yang ada pada bidang tersebut. Katakanlah di sini ada bidang M atau bidang A, B, C, karena A, B, C ini ada pada bidang tersebut gitu.
Nah, ini yang disebut sebagai undefined object dari geometri. Jadi objek-objek yang memang tidak didefinisikan di dalam geometri. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada beberapa basic konsep di geometri atau konsep-konsep dasar di dalam geometri yang memang kita harus tahu di sini. Kayak misalkan di sini tentang titik yang berada pada garis atau bidang. Itu ada yang namanya collinear point atau coplanar point. Collinear point atau titik collinear itu adalah dua titik yang memang ada pada satu garis yang sama. Gitu. Tiga titik biasanya. Kalau dua titik sudah jelas dia bisa jadi pada garis yang sama. Tapi kalau ada tiga titik pada garis yang sama, katakanlah A, B, C gitu ya, pada garis yang sama, maka tiga titik itu disebut tiga titik yang collinear. Kalau ada tiga titik atau empat titik katakanlah di dalam bidang yang sama, maka empat titik itu disebut sebagai empat titik yang coplanar. Gitu. Ini kita lihat contohnya tentang collinear sama coplanar. Jadi collinear dan coplanar point ada misalkan di sini temukan tiga titik yang collinear. Di jawabannya D, E, dan F. Kita lihat D, E, dan F. Dia dalam satu garis yang sama. Maka D, E, F ini adalah titik-titik yang collinear. Kemudian D yang 4 point that coplanar. Ada 4 poin yang coplanar atau 4 titik yang dalam pada bidang yang sama. Kita lihat pada bidang yang sama ada D, E, F sama G. Maka D, E, F, G ini adalah coplanar. Lalu ada tidak yang pada bidang yang sama? Ada lagi D, E, F sama H. Ini kalau misal kita bayangkan ada dinding lagi yang di atas bidang di bawah ini gitu ya, bidang ini merupakan yang bidang yang 4 titik DFH itu 4 titik yang coplanar juga. Lalu ada tidak 3 titik yang tidak collinear gitu? Ada di sini. Apa aja itu yang enggak segaris? H, E sama F itu nggak bisa segaris. Kalau kita sambungkan itu membentuk segitiga. Jadi dia bukan titik yang collinear. Ada lagi, ada di sini dibilang H, E dan G gitu. Nah, ini tentang collinear dan coplanar. Oke, ini part yang pertama ya. Nanti kita lanjut di bagian yang kedua. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti setelah ini di bagian yang kedua.